yang melebihi cinta kasih kita terhadap keberadaan kita sebagai suami dan Tuhan yang telah memberkati cinta kita dengan kasih dan berkat-berkat-Nya serta melindungi kita dalam menjalani badai kehidupan hingga saat ini. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus kita rasakan kalau kita mendekatkan diri terus dengan Tuhan. Itulah Tuhan pemilik kehidupan, pemilik cinta kasih. Cinta kasih Tuhan itulah yang membuat kita saling mengasihi dan membangun komitmen untuk datang di rumah Tuhan, supaya cinta kita dikukuhkan, cinta kita diberkati melalui pernikahan kudus. Kita tentu masih ingat prosesi pernikahan kita dengan segala aksesorisnya, juga kebaktian dan liturgi yang kita jalani. Rasanya begitu cantik dan anggun kita sebagai pengantin perempuan di depan sosok yang tampan dan menarik. Dialah pengantin laki-laki yang merangkul dan menggandeng kita, ada di tengah-tengah keluarga, bahkan ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhanlah kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita merenungkan cinta kasih kita dengan mengagungkan kebesaran Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya yang Tuhan ungkapkan kepada kita untuk memberikan penguatan tentang cinta dan memberikan nasihat untuk terus hidup dalam cinta, karena hanya cinta yang bisa membuat kita bisa saling mencintai dan hidup bersama di dalam Tuhan. Di dalam cinta itulah kita berjanji untuk hidup suci di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, sampai kematianlah yang boleh memisahkan kita. Masihkah janji itu kita ingat dalam perjalanan cinta kita? Masihkah kesetiaan itu terpatri di hati kita? Ataukah ada cinta yang redup, tergilas oleh waktu? Disinilah kita mau merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang cinta. Bapak Ibu pasangan suami istri yang terkasih, Kitab Kinung Agung menggambarkan bagi kita tentang hakikat cinta bagi setiap kaum muda-mudi untuk memiliki cinta di hati. Dulu ketika kita masih muda, kita pun memiliki rasa cinta itu. Lalu rasa cinta itu tumbuh di hati. Karena itulah ketika mata memandang, cinta pun tumbuh di hati. Dan karena cinta, laki-laki dan perempuan menjadi saling tertarik dan jatuh cinta. Itulah cinta, dan kita adalah pelaku cinta. Kita saling mencintai karena cinta itu kuat, menebus segala persoalan, dan banyak orang kagum melihat dan mengalaminya. Ayat 5 bacaan tadi, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Sebuah ungkapan pertanyaan yang ingin mempertanyakan sosok yang sedang dicintai. Dan sosok itulah kekasih kita. Kekasih yang adalah sang idola laki-laki dan juga sang idola sang perempuan. Sebuah ketertarikan yang kita nyatakan dari hati terhadap kekasih hati yang menjadi dambaan hati, yang membuat cinta bertumbuh untuk saling menyapa, karena cinta adalah untuk dikagumi dan dimiliki selama-lamanya,
menjadi suami dan istri. Karena itulah cinta itu bertumbuh dan mekar. Sayangku, taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Sebuah penghayatan terhadap cinta yang begitu luar biasa, yang mempercayakan cinta itu setulus hati kepada orang yang dicintainya. Kenapa? Karena Tuhan menganugerahkan cinta itu. Kegairahannya seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kekuatan cinta itu membuat orang saling tertarik untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Hanya karena kekuatan cinta, kita telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Karena itu ungkapan taruhlah aku seperti meterai adalah ungkapan dua kekasih, bahwa tidak ada lagi orang lain menjadi dambaan hati kecuali engkau satu-satunya dambaan hatiku yang akan ada bersama dalam hidup rumah tangga, mendayung bahtera bersama dalam suka duka kehidupan. Renungkanlah dalam diri kita, berapa banyak pergumulan yang kita lalui, berapa banyak suka duka yang kita jalani, berapa banyak kita menyakiti hati istri, dan sebaliknya berapa banyak kita menyakiti hati suami. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ingat, sebuah persoalan bukanlah untuk menghancurkan kehidupan berumah tangga. Saling sayang, saling cinta, juga saling bantu, apapun keadaan kehidupan. Persoalan adalah sebuah perenungan untuk lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kita yakin dan kita percaya bahwa cinta kita sedang dijaga oleh Tuhan. Nyala api Tuhan sedang meresap dalam cinta kita untuk menjaga kehangatan cinta yang membuat berkat melimpah di kehidupan yang kita jalani, di pekerjaan yang kita jalani, dan kita selalu ada di hadirat Tuhan untuk mensyukuri dan menikmati cinta yang Tuhan taruh di hati kita semua. Karena kita sudah saling mencintai dan kita saling mengasihi, maka kita pun harus saling percaya supaya kita bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di rumah juga di luar rumah, bahkan di tempat yang berbeda sekalipun. Karena cinta tanpa bekerja, maka cinta pun tidak ada gunanya. Kalau kita hanya baku jaga saja, sayang, jangan kemana-mana, dia tidak makan, yang penting kita sama-sama. Makan apa? Ya. Jaga begitu baik. Itu baru-baru yang kita jaga, kita sudah begini lama nih. Itu aku percaya kopi kerja di mana jalan tinggi. Yang penting ingat, kekasih hatimu ada di sini dan kekasih hatiku ada di sebelah. Karena kita saling mencintai, maka kita mesti bekerja sungguh-sungguh agar kita mendapat berkat untuk menjaga kelangsungan cinta. Kalau kita sudah saling percaya, maka apapun tantangan, apapun cobaan tidak akan mengganggu ketulusan cinta kita. Mungkin ada orang yang tergoda untuk menghancurkan keluarga kita, rumah tangga kita dengan berbagai-bagai cara. Namun ingatlah bahwa rumah tangga yang kita sudah bangun adalah rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Maka sebagai suami istri yang baik, janganlah mudah
terpengaruh dengan cara-cara manis sesaat, tapi ujung-ujungnya mendatangkan kehancuran yang berkepanjangan. Teman-teman, orang ada ganggu kiri kanan, SMS sayang, jangan percaya. Itu hanya akan mengganggu kita punya keharmonisan. Dia itu baik hanya sesaat. Kalau dia baik dengan kita, semua dompet kita dia kuras habis-habisan. Dan kadang-kadang kita tidak jaga kita punya istri lagi. Ada makan juga telepon masuk nanti lagi ada tugas dari kantor mendadak. Padahal yang satu itu yang ada bikin. Jadi kita mesti terbuka. Kalau kita sudah berjalan seperti ini, apa yang kita cari lagi? Pembaruan cinta kasih adalah upaya untuk lebih merekatkan cinta kita, supaya cinta itu terus tumbuh dan mekar di hati kita. Disinilah kita saling menopang untuk mengalami suka duka hidup berumah tangga dan menjadi berkat bagi sesama. Mungkin kita pernah mengalami kebahagiaan, atau mungkin kita juga pernah mengalami goncangan yang hebat. Itulah pengalaman hidup berumah tangga. Disitulah kita meyakini bahwa tidak ada rumah tangga yang hidup tanpa soal. Soal itu ada untuk kita merefleksikan suka duka keluarga, tapi soal juga memberikan kepada kita kekuatan baru untuk memantapkan langkah kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Soal apapun juga harus kita selesaikan di dalam rasa cinta dan kasih. Soal harus kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah untuk mengokohkan rumah tangga kita. Ada orang yang ingin menyelesaikan soal hanya bilang, saya mau soal selesai. Maunya bagaimana? Saya mau kita pisah. Itu ada baik atau tidak? Nah, kira urus ini cinta ini gampang. Kita berjuang datang itu pertama orang tidak suka dulu. Pokoknya orang tidak suka mati-mati. Orang kita masuk ikut muka, orang mengamuk dari muka. Masuk ikut belakang, orang mengamuk dari belakang. Begitu yang tidak ada bikin-bikin Pak. Sampai sekarang. Ayo orang gampang-gampang udah. Saya mau soal selesai tapi kita berpisah. Bisa. Kita pun berpisah itu hanya satu, mati. Begitu. Mati berpisah. Selama dia pun napas masih ada satu, jaga terus. Begitu. Jaga terus. Kalau mau dia cepat berangkat berdoa, Tuhan dia napas satu dia cepat berjalan. Tapi jangan begitu, itu tidak baik. Ya, itu kurang baik. Begitu. Kita mau supaya semua kita bisa menjalaninya dengan baik. Bapak mama, suami istri yang terkasih, bagaimana dengan cinta kita? Tadi pengalaman keluarga asrama menggambarkan bagi kita. Sebenarnya kita semua punya pengalaman. Kita semua punya pengalaman. Suka duka. Kalau semua orang bercerita, besok baru kita pulang. Ya, karena itu hanya satu saja. Ingin menggambarkan bahwa warna kehidupan rumah tangga kita ada suka duka yang kita alami. Tapi suka duka itu menjadi kekuatan karena cinta kita sudah bertumbuh dari pertama kita menikah. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa cinta itu datang dari Tuhan. Kita saling mencintai karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Nah, pembimbing tadi sudah mengungkapkannya bagi kita. Ketika tatapan pertama kepada kekasih kita, hendak kita jatuh cinta. Ada yang bertanya, kenapa kamu jatuh cinta dengan si A? Lalu yang jatuh cinta itu bilang, ini saya juga tidak tahu. Tapi ketika saya begitu melihat wajahnya pertama kali, seperti saya melihat wajah Yesus di wajahnya. Seperti saya melihat wajah Yesus di wajahnya. Karena wajah Yesus itulah yang membuat saya jatuh hati. Dan saya ingin dalam diri saya juga ada wajah Yesus yang tampil dan dia lihat wajah itu.
Karena itu, kami saling mencintai dan menjadikan cinta kami abadi. Dan kalau cinta itu sudah abadi, maka jalanilah cinta itu dalam segala suka duka. Kita mesti memegang tangan kekasih kita, lalu kita katakan, sayangku, aku sungguh mencintai engkau, karena di wajahmu ada wajah Allah yang mengasihi. Beranikah kita ungkapkan itu? Ingat, orang yang tidak berani mengungkapkan itu karena dia sedang melihat wajah setan di wajah kita. Janganlah melihat wajah setan, tapi lihatlah wajah Allah di wajah kekasih. Tuhan memberkati perjalanan hidup rumah tangga. Ingat, suka duka Tuhan pakai untuk kekuatan perjalanan cinta.